Selamat malam BNS Squad, kita bertemu lagi di BNS Mirror Misteri Horror. Percaya atau tidak, mereka ada. Malam ini kita akan berbicara tentang salah satu fenomena yang mungkin saja pernah BNS Squad alami tentang menyampaikan pesan yang datang melalui mimpi oleh makhluk astral atau mungkin dalam wujud leluhur kita. Dan oleh karena itu malam ini telah hadir bersama dengan saya, narasumber Jessica yang akan menceritakan pengalamannya mendapatkan pesan melalui mimpi. Selamat malam Jessica. Terima kasih sudah hadir di sini ya bersama dengan kami di BNS Mirror Misteri Horror. Percaya atau tidak, mereka ada. Kita dapat email dari Kak Jessica di bomongnonstop@gmail.com. Makanya kita undang ke sini. Cerita Kak Jessica ini menarik ya, tentang pesan melalui mimpi. Bisa disampaikan ke kami berawalnya dari mana sampai akhirnya Kak Jessica secara tidak langsung gitu ya mengalami mimpi dan kemudian artinya ada benang merahnya dengan kenyataan begitu. Kak, jadi awal-awal saya memang tidak percaya, macam kayak oh ini hanya mimpi. Kalau tiap kali tidur atau dapat kayak pesan ada keluarga mau meninggal, itu biasanya dapat pesan. Tapi saya tidak terlalu macam ambil pusing, jadi saya itu biasanya awal-awal cuek. Tapi lama-kelamaan saya berani cerita di mama dulu. Jadi mama saya ada mimpi seperti ini. Jadi mama bilang oh itu pertanda tidak baik. Jadi selang 2-3 hari begitu, atau misalnya paling lama itu 1-2 bulan ada keluarga yang meninggal. Ada juga yang kalau misalnya mimpinya kayak teman mau dapat sial, itu juga biasanya saya dapat pesan duluan, tapi tidak enak mau sampaikan Kak. Jadi kalau misalnya kan takutnya kalau teman, takutnya mereka bilang dia sengaja atau mungkin hanya tipu-tipu. Jadi kadang itu biasanya saya pendam dulu. Nah kalau misalnya dia benar-benar kena sial, baru saya berani oh iya sebelumnya saya ada mimpi. Jadi dia bilang kenapa tidak kasih tahu, tapi kan tidak enak juga, serba salah mau cerita atau tidak. Nah ini sudah lama sebenarnya. Sejak kapan? Sejak kalau mau saya ingat-ingat itu sebenarnya memang dari SMP sudah dapat mimpi-mimpi seperti itu. Iya. Usia sekitar 13-14 tahun ya, sekitar itu ya. Dan kalau boleh tahu, adakah kejadian yang menjadi trigger begitu sampai Kak Jessica akhirnya mulai mendapatkan mimpi ini? Adakah kejadian secara gaib mungkin atau astral atau spiritual yang terjadi? Tidak, saya tidak rasa juga Kak, tidak. Secara tiba-tiba saja? Iya, kalau mimpi itu macam kayak sakit atau apa, atau misalnya pernah dapat hal-hal aneh, tidak pernah. Hanya memang dari 2013 itu, dari SMP, setelah 2013 itu baru saya menyadari betul. Oke. Nah, ada tidak seperti ini kayak biasa dalam mimpi ya, kita dibawa ke suatu tempat, bertemu dengan seseorang, terus ditawarkan. Iya. Nah, maksud saya seperti itu, mimpi awalnya. Iya, kalau mimpi awal itu waktu saya SMP, tapi itu karena sudah sering mimpi, tapi karena waktu itu kan masih SMP, saya tinggal dengan keluarga, tidak dengan orang tua kandung. Jadi, saya waktu itu masih di Flores, atau saya mimpi. Saya ke kebunnya nenek, tapi sampai di sana saya panggil-panggil tidak ada orang. Jadi itu yang saya mimpi. Terus ada orang ajak saya, jemput saya pergi. Jadi saya pergi itu, tapi saya punya kaki itu tidak injak tanah. Setiap kali mau injak tanah itu selalu ada kayak tempat kerajaan zaman dulu. Jadi itu ada batu model bulat. Tiap kali saya mau injak kaki itu selalu mereka taruh itu. Jadi saya tidak injak tanah. Sampai saya itu lihat di pinggir kiri kanan itu ada yang kerja sawah tapi masih berpakaian seperti zaman dulu yang hanya pakai kain ikat di pinggang. Terus saya jalan naik sampai itu istana modelnya. Itu gambarannya seperti Candi Borobudur. Jadi saya naik sampai di atas. Saya sampai di atas, ada yang kasih tahu yang jemput saya itu seperti pengawal, dia bilang ini tempatnya leluhur, hanya khusus untuk keluarganya saya. Jadi
Setelah diajak saya berkeliling itu gambarannya jelas sekali orang zaman dulu yang masih tidak pakai baju, hanya pakai kain setengah sampai di paha. Ada yang sibuk tanam, ada sawah di situ. Terus ada yang pikul pisang, tapi saya tidak ditawarkan makan, hanya lihat tempat itu saja. Tapi saya cerita juga di OPA, saya bilang begitu. Saya ada lihat di ujung kebun itu, di paling atas itu ada istana, kayak istana keluarganya kita. Jadi Opa sempat mengiyakan itu. Tapi sudah 2 kali juga kejadian itu, baru 2022 kemarin ada saudara yang meninggal. Saya punya saudara sepupu meninggal. Terus saya teleponan dengan bapak. Setelah mimpi yang pertama saya kasih tahu ke bapak. Bapak bilang, tidak apa-apa, jadi hanya cerita ke Opa. Nah, 2022 kemarin pas saudara meninggal, terus Bapak berencana mau berkunjung ke Flores, saya cerita, Bapak kenapa? Saya kok rasa, kok saudara, saya punya saudara, saya sebut nama, saya sebut nama di Bapak. Bapak kenapa saya rasa kok seperti saya punya saudara yang meninggal itu, kok dia belum permisi kayak dipanggil Tuhan, kayak belum naik ke atas. Iya, saya rasa kok dia ada di situ, di tempatnya keluarga itu. Jadi Bapak langsung ngomong, tempat yang kau bilang itu memang betul. Dulu ada saudaranya Bapak pernah hilang. Terus katanya mereka ada bikin ritual dan nenek perempuan pergi cari dan jemput di tempat itu. Jadi saya bilang, berarti saya lihat ini bukan, saya pikir hanya mimpi biasa, ternyata betul-betul ada. Bapak bilang, ya itu memang ada, di kebun itu ada. Oke, jadi itulah yang terjadi di awal mimpi. Ya. Berarti dari ceritanya Jessica ini lebih ke leluhur ya. Kayaknya dari turun temurun nih leluhur, dan baru terjadi di Jessica di usia SMP itu. Tapi baru disadari setelah 2013 itu ya, baru disadari bahwa ini pesan nih kayak gitu. Nah, kebanyakan untuk tahu yang meninggal ini lebih ke saudara-saudara ya, keluarga ya. Iya. Kalau untuk orang meninggal pesan itu biasanya keluarga, dalam keluarga ya, baik keluarga jauh ataupun keluarga dekat ya. Iya, tapi yang masih ada hubungan darah. Ya, masih ada hubungan darah ya. Berbeda dengan orang lain atau tetangga tidak ya. Tidak. Lebih kepada yang masih ada hubungan darah. Pesannya seperti itu. Nah, kalau untuk yang teman-teman di luar dari keluarga itu yang tentang kesialan tadi ya. Iya. Oke. Nah, ada impactnya secara spiritual gitu atau mungkin supranatural yang terjadi untuk Jessica? Ada, Kak. Jadi kalau untuk orang meninggal kan itu pesan. Jadi biasanya saya langsung cerita ke mama, itu biasanya tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau untuk sial, biasanya itu saya itu kayak seperti, saya rasanya itu seperti dikasih seperti apa ya? Dikasih misi begitu, Kak. Okay. Ya. Jadi kalau misalnya ada teman yang mau sial, saya itu biasanya mimpi, tapi tidak spesifik mimpinya dia mau sial apa. Jadi hanya kasih pertanda, nanti begini cerita. Orang itu terbayang dalam mimpi. Jadi mimpinya itu harus diterjemahkan lagi. Iya, jadi kan? pernah cerita ke teman, saya mimpi dia, tapi dia bilang, tidak. Terus ada juga yang tanya, kalau mimpi begitu artinya apa? Jadi saya kan bingung, tidak bisa jelaskan. Biasanya saya telepon mama, baru mama yang jelaskan, kalau begitu harus begini. Atau kalau tidak dia harus buang sial begitu. Atau berdoa cukup, mama bilang begitu. Atau misalnya mama bilang, kalau mau sial, barang yang dia pakai tidur semalam jangan dipakai dulu, jangan dipakai lagi. Terus cukup kalau mau buang sial pakai uang misalnya, terus aku badan, terus buang uangnya. Biasanya mama kasih begitu. Nah, kalau yang paling serasa sekali itu, Kak, kalau misalnya sialnya besar atau misalnya musibahnya sangat parah. Itu seperti saya itu duduk kerja, kan saya kerja swasta, Kak. Jadi saya duduk kerja itu seperti ada yang ikut, jadi macam kayak beban berat. Iya, berat sekali, macam kayak dia suruh harus kasih tahu. Jadi saya tuh kalau kerja pernah sampai sementara kerja itu menangis. Sampai saya pukul. Apa di sini di belakang saya bilang begitu kan, saya marah-marah tuh, apa saya, karena berat sekali, berat di bagian belakang, saya sampai menangis waktu itu. Terus saya tidak tahan lagi, ada mimpi cowok yang tadi saya ceritain awal tadi,
Dia kan mengambil nama lurus dari opanya tuh. Jadi opanya mau meninggal. Tapi 3 hari berturut-turut itu saya mimpi dan saya kasih tahu. Waktu itu dia ada tugas di tempat lain dan tidak bisa pulang. Waktu itu dia ada sementara satgas. Jadi dia ada mau pertanda opanya mau meninggal. Nah, tapi saya sudah mimpi duluan. Jadi saya jangan sampai mau dapat sial, saya ada mimpi seperti ini, saya ceritakan. Saya cerita, dia ini tidak percaya. Dia ini seperti tidak percaya. Nah, saya ini seperti disuruh harus sampaikan, harus benar-benar meyakinkan. Harus meyakinkan. Nah, dia kan tidak meyakinkan. Jadi kalau mereka tidak yakin atau ada teman saja ya, ada teman saja yang bilang hanya iya di mulut, itu saya seperti rasa juga dia ini seperti tahu. Jadi bebannya ke saya karena dia ini yang tahu tuh feelingnya seperti itu. Jadi kalau orang ini hanya iya di mulut tapi tidak benar-benar percaya, saya yang beban. Seperti ini beban berat karena orang ini belum percaya itu memang beban berat sekali. Karena musibahnya akan dialami oleh dia, berusaha untuk menyampaikan supaya dia menghindari musibah itu kan, tujuan dari yang ada dia ini kan. Sampai kami sementara telepon, opanya mau meninggal itu sementara kami telepon dia bilang sabar, adik ada telepon. Pas diangkat telepon begini opanya meninggal itu mungkin antara dia mau percaya atau tidak saya juga tidak tahu lagi. Tapi pas mau dengar kabar opanya meninggal itu kami dua sementara telepon. Adiknya bilang sabar saya kasih mati dulu, adik ada telepon. Pas dia angkat teleponnya dia bilang opa ada meninggal. Tapi entah dia mau percaya atau tidak saya juga kurang tahu karena dia juga tidak umum. Tapi dari situ saya tidak lagi kayak macam gelisah atau rasa berat, sudah tidak lagi. Oh mungkin dia mulai percaya, makanya kenapa udah nggak ada beban lagi nih, gitu kan. Dia ini siapa? Pernahkah muncul dalam mimpi sosok yang tidak, Kak. Dari Jessica kayak ngikutin atau ada suaranya seperti apa? Atau feeling yang dia kasih itu seperti apa? Lebih mendekati siapa gitu? Kalau untuk mimpi, kebanyakan yang kalau saya mau lihat untuk sial, hanya orang yang bersangkutan. Tapi untuk spesifik yang menyampaikan ini tidak pernah. Tapi yang saya lihat itu cuma 2 yang tadi saya cerita kakak. Sosok malaikat yang saya bilang di kamarnya mama itu, sama yang tadi malam. Perwujudan orang yang datang tadi malam. Yang besar cowok gondrong? Cowok, iya. Dia yang datang. Hanya tadi malam itu baru saya bisa lihat. Yang berbeda dari yang sebelumnya ya? Dari semua sebelumnya tidak pernah. Hanya tadi malam itu saja. Nah ini mungkin kita harus jelaskan juga ya ke BNS Squad gitu. Mungkin kan mereka tidak tahu story of the recordnya kita tadi ya. Cerita tentang mimpi yang tadi malam itu seperti apa sih? Yang bertemu dengan sosok yang sosok berbeda dari yang biasanya. Jadi tadi malam itu kan memang saya agak gelisah, Kak. Saya agak gelisah. Jadi saya bangun berdoa dulu, sudah mau jam 12 lewat itu, saya belum tidur, Kak. Jadi saya rasa kayak macam ada yang lain, jadi saya bangun berdoa. Oh mungkin lupa berdoa, jadi saya bangun berdoa, langsung kembali tidur. Nah pas tidur itu, jadi seperti dialurkan, diarahkan gitu. Iya, diarahkan. Bahwa pertama itu kakak jemput saya dengan mobil, pakai jas seperti ini juga. Terus kita duduk di mobil seperti pokoknya ada mobil hitam juga. Mobil hitam. Jadi kita duduk di belakang sopir berdua. Terus kakak ajak saya putar-putar masuk gang seperti tadi. Terus kakak bilang kita tidak jadi ngobrol, kita pulang. Gitu. Kakak antar saya tepat di depan rumahnya saya masuk itu langsung tidur. Itu yang di gambaran mimpi. Masuk itu saya langsung tidur. Pas saya tidur, terus ada yang ketuk pertama datang cari. Tapi saya tidak keluar. Nah, terus saya mau bangun ke kamar mandi. Tiba-tiba ketemu teman bilang begini, listrik padam semua, sepertinya ada yang masuk. Teman cewek 2 orang. Sepertinya ada yang masuk. Jadi saya dengan setengah sadar katanya mau ke kamar mandi. Terus saya bilang siapa, mereka takut kayak bilang kayaknya orang mau pencuri. Jadi itu orang itu dia naik tangga ke lantai 2 dengan muka agak seram. Pas dia lihat saya, dia kasih uang. Jadi teman 2 ini kan sudah takut.
Jadi pas dia lihat saya, mukanya langsung sangar, dia tunjuk muka marah seperti itu. Dia kasih uang ke saya, dia langsung turun. Dia turun, tapi pas dia lihat itu seperti ada, tidak omong langsung bilang jangan larang ke sini. Dia tidak omong langsung, tapi seperti kami dua bisa rasa kalau dia tidak mau saya ke sini. Terus dia langsung turun kembali, katanya dia bawa dengan nasi bungkus. Nasi bungkus, dia duduk pangku kaki di bawah, dia bilang, "Saya makan dulu baru saya pulang." Nah, saya dari lantai 2 hanya bisa lihat turun ke bawah, dia ada duduk pangku kaki, makan di situ. Tapi entah dia pulang atau tidak, karena ada teman-teman, saya langsung kembali masuk ke kamar. Nah, saya kembali masuk ke kamar itu kakak, saya lanjut lagi, katanya saya lanjut, kembali lagi tidur. Itu saya mimpi lagi, maksudnya lihat lagi. Saya kembali tidur itu, ada kapal, ada 2 kapal, itu satu kapal feri, satunya kapal seperti sampan yang bisa angkut orang juga. Jadi itu mau sandar sudah, tapi yang airnya ini dalam sekali karena warnanya tidak warna biru terang, tapi warna biru gelap. Jadi yang kapal yang feri ini dia sudah buka pintunya, tapi ada muncul seperti kapal kayak sampan itu dia muncul dari dalam air ke atas. Jadi katanya itu ada orang di dalam. Tapi saya bilang begini, oh masa tiba-tiba mereka keluar dari dalam air, harusnya kan ada yang dayung. Nah itu langsung terbuka atasnya, itu ada orang di situ. Pas dia sudah mau dekat yang kapal feri ini, tiba-tiba ombak besar, jadi kapal yang kapal sampan tadi hanyut karena itu air laut tiba-tiba deras macam banjir, hanyut. Nah tiba-tiba di situ saya yang kembali lagi di sampan, di kepala sampan itu banjir pontang-panting saya, tapi saya pegang di ujung kapal sampan tadi, sampai mungkin karena terlalu berusaha pegang kan. Saya bilang tadi pagi kan, saya cerita di mama juga, saya punya bibir bagian bawah ini kegigit, gigit sampai ada bekasnya tadi pagi, itu sakit. Saya bilang, mama sakit karena mungkin saya di mimpi itu kan ada pegang kepala sampan tuh berusaha untuk tidak hanyut. Jadi air yang tadi dengan sampan itu bawa kami ke satu tempat, di situ saya ada ketemu dengan satu ibu yang saya kenal. Jadi ketemu satu ibu itu, setelah kami omong-omong, ibu itu ajak kami. Tapi bukan hanya saya sendiri, ada satu cewek dengan cowok juga. Saya tidak kenal mereka, tapi kami bertiga masuk di itu rumah. Itu ibu saya kenal. Itu ibu bilang di kampung ini ada acara, jadi dia ajak kami pergi makan. Nah, tapi masuk di dalam itu rumah, saya punya gigi ini hancur semua, Kak. Saya punya gigi 4 bagian bawah, 2 yang di tengah ini tidak, tapi kiri dan kanan itu patah, dan di atas ini juga bagian 4 di atas, bagian kanan di atas ini juga patah. Terus pas kami jalan mau menuju tempat makan, mereka bilang kita makan. Jadi ini ibu yang saya kenal, dia seperti senang dengan saya. Jadi dia gandeng saya punya tangan kanan ini, dia seperti senang, dia bilang mau pergi makan, ambil untuk makan. Nah pas dalam perjalanan itu saya punya gigi yang tadinya cuma retak, langsung patah, tercabut. Terus di situ muncul seperti kerang keong, kerang tidak yang seperti plak gigi yang plak gigi kuning, yang kuning itu ya seperti kapur, karang gigi. Iya, karang gigi itu menempel banyak sekali di saya punya mulut. Jadi sampai saya ini mau omong tidak bisa. Tapi saya berusaha pakai tangan untuk kasih korek-korek, itu juga tidak bisa. Kami semakin dekat untuk meja makan. Terus saya tiba-tiba sudah sampai meja makan, mau ambil makan, tidak jadi. Saya muntah. Nah, saya muntah begitu muntah terus teman bilang begini, stop, sudah muntah, kita mau makan, kenapa kamu muntah terus, nanti kita tidak kebagian makanan. Tapi saya tidak makan, saya hanya muntah, terus selesai. Iya. Tapi Kak, dari itu mimpi
kembali lagi Kak, semua yang dari ketemu kakak sampai saya mimpi terakhir sampai makan itu seperti pesan Kak. Saya dapat seperti pesan bahwa saya tidak boleh datang ke sini atau nanti ada yang kayak celaka begitu Kak. Seperti itu. Pokoknya saya dilarang keras untuk ke sini dengan urutan cerita seperti yang tadi di mimpi. Dari ceritanya Jessica ya tentang mimpi semalam mau datang ke sini kayak gitu. Bagus sih sebenarnya yang di awal-awal itu ya. Berarti kan connect ya, terkonek juga. Ada tidak pesan dari mimpi yang artinya memberikan dampak mengerikan atau ada mimpi yang mengerikan gitu yang pernah dimimpikan oleh Jessica dan ternyata kenyataannya musibahnya mengerikan juga yang sudah terjadi? Belum? Ada. Iya ada. Nah, itu yang 2013 pas Om kecelakaan. Itu saya mimpi berturut-turut 3 hari. Itu gigi jatuh. Tapi tiap kali cerita ke mama kan mereka bilang tidak apa-apa. Nah, ternyata setelah itu Om meninggal kecelakaan motor. Itu yang paling mengerikan yang pernah terjadi. Ada adik laki-laki juga. Ya, saya mimpi dia ada alur ceritanya di mimpi itu bahwa akan nanti ada celaka di itu tempat, tapi benar-benar celaka di tempat yang sama di dalam mimpi itu. Di tempat yang sama ya, di dalam mimpi itu ya. Meninggal? Tidak sampai meninggal. Selamat ya, di musibah. Oke, baik. Nah, Jessica boleh tahu tidak? Ketika kamu bermimpi, ada tidak simbol-simbol yang kamu lihat di mimpi itu atau sosok yang ciri khas dari setiap mimpi kamu tuh selalu dimulai dengan apa dan berakhir dengan apa? Ada tidak kayak hal-hal yang spesifik? Tidak ada. Tidak ya? Tidak. Semuanya campur-campur aja ya, tiba-tiba mimpi tapi feeling kamu yang mempertegas bahwa ini ada maksud, ini enggak, ini mimpi bunga tidur ya, tapi ini ada pesan, kayak gitu ya? Dari keluarga kamu apakah ada yang punya kemampuan seperti ini juga? Tidak ada, karena tidak ada yang pernah cerita-cerita juga. Ada kemampuan spesifik spiritual begitu? Tidak ada. Tidak ada juga ya. Oke. Jadi kalau seandainya kamu menerima mimpi kayak gini, biasanya kamu bangun, kamu doain lagi atau seperti apa? Biasanya kalau bangun pagi, biasa selalu berdoa. Tapi habis itu saya cerita ke mama. Biasanya saya lebih dulu telepon ke mama, cerita lebih dulu. Pernah tidak dalam mimpi ada makhluk astral yang jahat gitu masuk ke mimpi kamu untuk mungkin mau melakukan hal yang jahat kepada kamu? Iya, ada. Itu sering. Sering? Iya, kayak mau ditombak, terus ada yang kejar pakai parang, ada yang keris, itu pernah. Tapi tidak sampai pas mau seperti sudah mau dekat, mau tusuk, tapi tidak selalu tidak kena. Kenapa? Saya larinya dengan doa. Biasanya ada lari, tapi ada doa juga. Ada doa yang bisa saya kan. Jadi biasanya lari dengan sambil baca doa. Jadi tidak pernah mereka kesampaian untuk melukai kamu ya. Tapi sering kamu bermimpi seperti itu. Mungkin hanya pertanda saja mau ada yang tidak suka atau mungkin ada yang mau niat jahat ya. Gitu ya. Jadi baru ada pertanda Pak. Tapi bersyukurlah karena dari apa yang kamu ceritakan kamu sepertinya dilindungi oleh leluhur lah gitu ya. Oyang kah atau percaya atau tidak ya, tapi hal-hal seperti itu biasanya ada gitu, kayak dititipin atau apa begitu. Nah, ada satu yang saya juga penasaran gitu. Kamu pernah punya ada kayak gini, beta soalnya mau punya sesuatu seperti ini. Pernah menolak tidak hal ini? Iya Kak, saya berdoa di gereja sampai saya novena. Saya bilang saya tidak tahu ini artinya apa dan hal-hal seperti ini karena seperti yang saya bilang tadi Kak, berat. Karena saya seperti disuruh harus menyampaikan dan meyakinkan orang. Nah, tidak gampang untuk di zaman seperti sekarang untuk hanya mau cerita mimpi dan paksa orang percaya itu kan susah Kak ya. Betul. Apalagi orang yang hari-hari dekat dengan kita, mungkin sering kita main gilanya agak kasar atau omongnya sudah biasa kayak sudah kayak teman begitu kan main gila, jadi nanti mereka sonde mungkin begitu toh Kak. Jadi apalagi pas kita mau ngomong serius untuk suruh dia percaya itu susah. Jadi di situ kalau misalnya pas mimpi dan bikin orang percaya tapi saya susah antara mau cerita dan tidak, biasanya bebannya ke saya. Jadi karena benar-benar saya tidak kuat, saya itu berdoa.
Saya berdoa, saya marah. Saya bilang, padahal sementara berdoa, tapi saya marah. Saya bilang, saya belum siap. Saya tidak mau. Saya bilang, saya tidak mau. Baik, atau ini mau dari Tuhan ataupun tidak, saya tidak mau. Saya tidak siap. Sampai sudah novena ya? Saya sampai novena. Dan karena saya di gereja itu kan hari Sabtu kan ada misa juga, jadi saya ambil Rabu, Kamis sampai batas Jumat. Setelah Minggu saya lanjut lagi sembahyangnya di gua saja. Kayak gitu ya. Ada kendala nggak ketika kamu novena tuh? Kayak ada tiba-tiba ada suara ini atau ada apa gitu? Tidak. Tenang. Karena biasanya kalau kan beban juga Kak. Jadi pas kalau mau sembahyang itu kan saya menangis juga toh, karena rasa beban. Saya sembahyang dengan menangis, tapi beberapa bulan hilang, tapi kalau mau ada kejadian lagi, mimpi lagi, seperti itu. Seperti itu, tapi kamu aslinya memang tidak mau ya, menolak ya untuk itu ya. Pernah didatangi arwah leluhur dalam mimpi juga gitu? Iya, pernah. Opa laki-laki itu, iya. Terus datang, saya mimpi. Mama saya cerita, biasanya paling pertama yang saya cerita mama ya. Jadi saya lihat opa datang, tapi mukanya ceria, dia seperti senang, dia bahagia. Tapi saya tidak tahu kenapa, cuman lihat saja saya bilang. Dia lihat dan memandang kamu dengan wajah ceria, senyum. Oke. Sering atau? Selain opa? Setelah opa meninggal itu hanya 2 kali saja saya mimpi opa. Hanya 2 kali aja ya didatangi oleh opa kayak gitu. Kalau yang lain belum pernah didatangi? Yang lain belum pernah. Oke, begitu. Dari orang tua pernah bilang tidak? Kayak ini kayaknya begini deh, kayaknya ada deh dari keluarga kita atau apa kayak gitu? Dari keluarga papa mungkin atau mama? Kalau dari mama mereka tidak ada, kalau bapak juga tidak ada. Tidak pernah cerita juga? Tapi pernah saya tanya, karena di rumah kan panggilan mereka di rumah sering panggil saya nenek. Jadi saya bilang, kenapa orang masih anak muda begini panggil nenek terus, apalagi dulu kan waktu masih SD kan mereka panggil saya nenek. Jadi saya tanya, kenapa panggil saya nenek? Jadi mereka cerita, kamu ini masuk 2 apa istilahnya, kalau kita ada nama kampung. Ada satu dari pihak mama, ada satu dari pihak dari Flores. Jadi mereka 2 itu maunya masuk untuk pakai nama kampung, tapi karena tidak bisa akhirnya mereka panggil saya nenek. Jadi katanya dulu waktu saya masih kecil itu saya sering sakit, dan kalau sakit itu saya sering tidur sambil pangku kaki, terus rambut itu saya makan terus. Iya, berarti benar dong ya nenek ya benar. Oke gitu ya. Iya. Tuh seneng dia disebutin. Ya, jadi kayak gitu ya ternyata ceritanya. Wah, menarik sekali. Kak Jessica, apa yang mau disampaikan kepada BNS Squad terkait dengan mimpi? Bahwa kita jangan menganggap remeh mimpi. Kadang-kadang pesan juga bisa disampaikan oleh mimpi, dan itu juga ada di Bible ya, tentang arti dari sebuah mimpi. Buat teman-teman, mimpi itu tidak sekedar bunga tidur ya. Ada mimpi yang baik dan ada mimpi yang tidak baik. Untuk terlepas dari baik dan tidak baiknya, kembali ke kita untuk lebih banyak berdoa. Untuk teman-teman yang mungkin merasa itu tidak baik, mungkin bisa dengan ritual untuk buang sial. Itu saja Kak pesan dari saya. Baik, sesuai dengan pengalamannya Kak Jessica ya. Banyak berdoa, dekatkan diri sama Tuhan ya, untuk bisa dicerahkan gitu, diberikan hikmat untuk mengartikan sebuah mimpi ya, itu penting juga. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Jessica sudah hadir bersama dengan kami, dan tentunya harapannya apa yang sudah kita perbincangkan ini bisa menjadi suatu bekal juga ya buat BNS Squad. Seandainya kalau punya mimpi-mimpi itu seperti kata Kak Jessica, jangan dianggap remeh. Bisa jadi itu pesan yang mau disampaikan buat kita ya. Dan juga untuk Anda BNS Squad yang punya cerita-cerita menyeramkan dan ingin juga bisa duduk di sini, jangan lupa kirimkan di omongnonstop@gmail.com. Di bawah ini siapa tahu saja nanti cerita dari atau email dari BNS Squad bisa terpilih untuk bisa duduk menggantikan Kak Jessica bersama dengan saya di BNS Mirror, khusus bersama dengan guest ya. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bunyikan tanda notifikasi sebagai tanda jika ada video baru dari BNS Mirror yang muncul, dan subscribe yang banyak supaya kita bisa mencapai 100.000 subscriber pertama untuk konten BNS Mirror ini. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya, dan ingat BNS Mirror, Misteri Horor.
Percaya atau tidak, mereka ada.